Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bunila. Kita akan belajar akidah akhlak pelajaran 10 perilaku tercela atau nifak. Anak-anak, apakah kalian mengetahui tentang sifat nifak? Kemudian bagaimana ciri-ciri orang munafik itu? Nah, Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya orang-orang munafik. Mereka bermuka dua. Mereka terlihat baik di luar, tetapi dalam hatinya ternyata jahat. Mereka juga pandai bersilat lidah. Perkataannya sangat meyakinkan, tetapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang diucapkan. Nah, anak-anak pernah tidak mempunyai teman yang suka berbohong, ingkar janji, atau berkhianat? Nah, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Kemudian, apa sih Bunila nifak itu? Ya, kata munafik itu berasal dari nifak. Nifak itu merupakan kata sifat anak-anak dan pelakunya itu disebut munafik. Nah, nifak ini ada pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Nifak secara bahasa berarti habis atau bangkrut, berarti tidak punya apa-apa, ya kan? Secara istilah, munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, orang munafik ini sering bersikap tidak menentu anak-anak, susah diketahui kebenaran ucapannya. Nah, jadi sebagaimana susahnya mengetahui tembusan lubang tikus di padang pasir, itu ibaratnya. Nah, oleh karena itu orang lain yang telah mempercayainya sering tertipu dengan ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu, karena antara ucapan dan perbuatan itu berbeda. Orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti, dan di dunia itu tidak akan mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan kehinaan. Perlu diketahui anak-anak bahwa orang munafik itu sangat pandai berbicara dan memutarbalikkan kenyataan yang ada, sehingga banyak orang yang akan terpedaya kepadanya. Nah, apa sih ciri-ciri orang munafik? Nah, ada tanda-tanda orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini Bunila bacakan ya. Ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Nah, artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia berdusta, berbohong. Apabila berjanji, ia menyelisihi, mengingkari. Dan apabila diberi amanah, dipercaya itu, ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5630 dari Abu Hurairah. Nah, perlu anak-anak ketahui, ya kan? Kalau berbohong, bohong itu apa sih artinya? Nah, bohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi apabila kita berbicara dusta kepada orang lain, maka kita bisa menjadi orang yang munafik. Kemudian, ingkar janji, artinya tidak menepati janji. Seseorang terkadang suka membuat sesuatu perjanjian anak-anak atau kesepakatan dengan orang lain. Nah, apabila orang itu tidak mengikuti janji yang telah disepakati, maka orang itu berarti telah ingkar janji. Nah, kemudian berkhianat. Seseorang itu kan diberi kepercayaan.
Nah, ia mengkhianatinya. Jadi misalnya begini, seorang siswa diberi percayaan oleh wali kelasnya menjadi ketua kelas sebagai teladan bagi teman-teman di kelasnya. Tetapi ketua kelas tersebut berkhianat dengan menggunakan jabatan ketua kelas dengan tidak semestinya. Dia malah tidak patuh terhadap peraturan, sering membolos dan sering menjahili teman-temannya. Munafik itu dibagi menjadi dua. Nah, apa saja? Ada yang tahu? Ya, benar. Yang pertama, munafik amali. Amali berarti apa? Perbuatan. Munafik amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain, tetapi hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap ajaran Islam. Jadi perbuatannya itu rusak, tetapi keyakinannya itu benar. Nah, munafik semacam ini ya, munafik amali ini itu dapat menjerumuskan ke dalam kekufuran. Nah, pelakunya itu disebut fasik. Nah, kemudian yang kedua, munafik akidi. Akidi, apa itu akidi? Berarti keyakinan atau akidah. Munafik akidi berarti orang yang menampakkan keislaman jika bertemu dengan kaum muslimin, tetapi pada dasarnya benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin. Nah, yang ini pertama kali akan rusak itu pasti keyakinannya dan berakibat pada perbuatannya. Nah, munafik jenis akidi ini lebih berbahaya anak-anak kebanding kafir, karena kekufurannya itu tidak tampak. Sebagai umat Islam, kalian perlu waspada terhadap tipu daya mereka. Nah, munafik semacam ini itu merusak keyakinan dan akidah. Anak-anak, di sini Bu Nila memberikan contoh sikap nifak yang dapat kita temukan di kehidupan sekitar kita. Nah, misalnya di lingkungan sekolah. Nah, suatu ketika Ali itu diberi uang oleh orang tuanya untuk ditabung. Nah, ketika ditanya di rumah oleh orang tuanya, apakah uangnya sudah ditabungkan di sekolah? Ali menjawab dengan santai bahwa sudah diberikan kepada wali kelas. Tetapi pada kenyataannya uang tabungan tersebut sudah digunakan untuk jajan dan membeli barang-barang yang tidak berguna bersama teman-teman. Nah, anak-anak, kira-kira itu tanda-tanda nifak yang bagaimana? Iya, itu tanda-tanda nifak yang berbohong. Nah, berarti dia berkata tapi ia berdusta, apalagi kepada orang tua. Kita aja kepada orang tua tidak boleh berbohong. Ya, kita harus jujur. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita sering sekali pasti ya ikut orang tua ke pasar. Nah, ini ada contoh orang yang curang dalam berdagang. Nah, itu juga merupakan ciri sifat munafik. Jadi seorang pedagang sayur itu menawarkan dagangannya kepada pembeli. Dia menawarkan dengan tawaran yang menggiurkan, pastikan melebih-lebihkan bahwa sayurannya ini baru saja dipanen. Padahal kenyataannya sayur ini sudah layu atau basi dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Hanya saja itu diberi bahan pengawet agar tidak terlihat basi tapi masih bagus. Nah, itu juga ciri munafik. Nah, kemunafikan itu akan menutupi hati manusia. Ia membuat titik-titik noda di dalamnya sehingga ruang hati menjadi gelap. Nah, hatinya ini menjadi sarang berbagai penyakit. Seperti apa Bu Nila? Seperti sombong, riya, dengki. Nah, padahal itu tidak disukai oleh Allah.
Jadi Islam itu melarang umatnya memiliki sifat nifak. Tapi Islam mewajibkan umatnya untuk bersifat jujur dan benar. Itu ada di firman Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa nifak itu termasuk akhlak tercela. Nifak pun itu berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Apa saja? Bagi diri sendiri, tercela dalam pandangan Allah SWT dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya. Kemudian hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Nah, orang itu kalau pernah dibohongi, kepercayaannya itu pasti berkurang, sehingga dia tidak akan dapat dipercaya kembali. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, tidak disenangi ini nanti bisa dijauhi juga oleh masyarakat sekitarnya. Nah, itu bagi diri sendiri. Nah, bagi orang lain, menimbulkan kekecewaan hati. Hatinya orang lain itu kecewa, sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin dengan baik. Membuka peluang munculnya fitnah. Nah, kenapa kok bisa membuka peluang munculnya fitnah? Karena ucapan atau perbuatannya yang kurang menentu. Kadang ucapan dan perbuatannya tidak sesuai atau tidak benar. Mencemarkan nama baik keluarga. Nah, ini yang paling sangat disayangkan. Yang berbuat itu keluarganya, tapi keluarga yang lain itu juga nama baiknya menjadi buruk. Nah, itu bukan hanya keluarga, tapi masyarakat sekitarnya, sehingga merasa malu karena perbuatan dan ucapannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu akhlak tercela nifak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa anak-anak harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.